Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat ABC. Kita akan berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih, kami mau bersyukur karena rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh bangun dengan sukacita. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan tuntunan, pengetahuan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji nama Tuhan ya, di tengah kesibukan kita, di tengah kesukaran-kesukaran kita, di tengah hal-hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Tanpa terasa, pagi hari ini kita hampir memasuki minggu yang kedua bulan Agustus. Pertanyaannya, apakah masih ada sukacita dalam kehidupan kita? Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi, pasal yang pertama, ayat ketiga dan keempat, dan saya memberikan judul Sukacita. Saya akan membacakan Filipi 1, ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita membaca surat Paulus yang satu ini, maka kita akan menemukan atmosfer kebahagiaan atau atmosfer sukacita, karena kata sukacita ditulis 16 kali dalam surat Filipi ini. Tetapi menariknya, surat ini ditulis di penjara, bukan di tepi pantai, duduk-duduk sambil minum, melihat pemandangan yang luar biasa dengan angin sepoi-sepoi, dengan ombak yang sangat cantik. Bukan di sebuah gunung yang tinggi, yang menjulang dengan hamparan hijau pohon-pohon yang sangat indah. Bukan juga di sebuah mobil mewah yang mungkin baru keluar atau edisi terbatas. Bukan juga di hotel berbintang yang sangat nyaman dengan segala kemewahan. Tetapi surat ini ditulis di penjara. Tentu kita bisa bayangkan bagaimana keadaan penjara. Apakah masih ada sukacita ketika orang di dalam penjara? Apakah masih ada kenikmatan yang bisa dirasakan ketika seseorang ada di dalam penjara? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga diajarkan Paulus pada pagi hari ini di dalam kitab Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan yang ke-4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Karena Paulus pada waktu itu, sukacita itu merupakan bagian yang integral dari keselamatan. Kita melihat bagaimana hidup Paulus, bagaimana dulu masa kelam Paulus, bagaimana dia menganiaya jemaat sampai akhirnya dia mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Dan ini menjadi sukacita yang luar biasa. Kemudian kita melihat bahwa sukacita itu mengalir dari Allah sebagai suatu aspek dari Roh Kudus itu sendiri. Dan kita melihat bahwa sukacita itu sebagai suatu kedekatan batin kita dengan Allah. Yang artinya sukacita itu didapat bukan karena keadaan di luar, bukan karena hal-hal yang kita lihat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hampir minggu atau bulan ke-6 ya, sejak kita mengalami yang namanya pandemi COVID. Kita diam di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, melakukan banyak hal di rumah. Dan awal-awal kalau kita melihat istilah-istilah ya, misalnya ODP, PDP, OTG, CPR, COVID, kemudian rapid. Nah, apakah kita bisa bersukacita waktu mendengar istilah-istilah ini? Bahkan awal-awal kita melihat pandemi ini atau kita mengalami pandemi ini, istilah-istilah ini banyak membuat orang frustasi ya. Istilah-istilah ini banyak membuat orang menjadi stres. Dan
melihat apakah ada sukacita kalau kita mendengar kematian di mana-mana. Apakah ada sukacita kalau kita mendengar ribuan orang meninggal di dalam sehari. Dan hampir setiap hari di Indonesia pun banyak mengalami atau kita mendengar itu. Nah, ini membuat sukacitanya menjadi hilang. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan melalui Paulus memberikan sebuah pelajaran hidup yang luar biasa, bahwa sukacita itu datangnya dari dalam. Kemudian sukacita itu sumbernya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sukacita itu sumbernya adalah Kristus sendiri. Sehingga dengan berani Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dan dia menulis juga di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pelajaran hidup yang berharga dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bersukacita, karena sumber sukacita kita adalah di dalam diri Yesus Kristus. Sumber sukacita kita adalah Kristus. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.